Bang, Mbak, dan teman-teman semua, perkenalkan aku Noni. Siang ini aku akan mempresentasikan sebuah kasus yang belum lama ditanganin oleh timnya Bang Ilham. Jadi kasus ini judul presentasi hari ini adalah keterlibatan direksi dalam tindak pidana yang melanggar perusahaan. Next. Jadi kasus ini bermula dari seorang direktur namanya Mawar. Dia ini menjabat sebagai direktur di sebuah perusahaan. Mawar ini adalah nama samaran. Nah, suatu hari saat masa dia menjabat, ada karyawan dari divisi yang dibawahi oleh Mawar sebagai direktur ini diketahui melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Kita sebut aja nama karyawan ini Jono. Jadi Jono tuh melakukan pemalsuan surat dalam bentuk surat ini nota pembelian. Nota pembelian ini Jono kasih ke perusahaan, kemudian perusahaan transfer uang ke Jono sesuai dengan jumlah yang ada di dalam nota pembelian tersebut. Tapi sebenarnya nota pembelian ini itu palsu gitu. Boleh next. Terus ternyata setelah diketahui tindak pidana pemalsuan surat ini oleh perusahaan dan mulai diproses sama komisi disiplin perusahaan sama HRD perusahaan, si Mawar ini terindikasi melakukan pembelaan terhadap si Jono. Dia tuh ngasih pembelaan kayak kalau misalkan Jono atau orang-orang yang di divisi Jono ini dipanggil untuk diminta keterangan terkait tindak pidana pemalsuan surat, si Mawar ini kayak menghalang-halangi dengan cara dia bilang kalau mau manggil bawahan saya lewat saya dulu, atau kayak Mawar nih ngasih kasus lain, dia bilang udahlah nggak usah ngurusin kasus ini, coba ngurusin kasus yang lain aja yang udah jelas-jelas emang nyata pelanggarannya. Jadi kayak si Mawar ini bersifat defensif gitu terhadap proses pemalsuan surat ini. Kemudian ternyata suatu hari dari minutes of meeting serikat pekerja perusahaan diketahui kalau Mawar ini mengakui dia tuh memiliki hubungan keluarga dengan Jono, atau lebih tepatnya dia ini saudara kandung sama Jono, kakak beradik. Nah bahkan si Mawar nih bilang kayak secara jelas dia bilang terang-terangan, saya merasa nggak puas dengan proses tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh perusahaan ini, apalagi melibatkan saudara kandung saya sendiri kayak gitu. Nah, jadi dari kasus ini kita mau mencoba melihat gimana resolusinya dan gimana si Mawar ini sebenarnya perbuatan dia, apakah dia melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tapi di sini kita bakal cuma stick ke kronologi yang tadi aku sampaikan, dan kita anggap aja kalau misalkan si Jono ini memang sudah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Pembahasannya ini bakal aku bagi ke dalam, pertama mempertanyakan apakah ada ketentuan di dalam UPT yang dilanggar oleh Mawar. Yang kedua akan mempertanyakan apakah Mawar ini ternyata ikut serta juga dalam tindak pidana pemalsuan surat, atau justru si Mawar ini melakukan obstruction of justice. Boleh next. Pertama kita harus lihat dulu tanggung jawab Mawar sebagai direktur kalau di dalam UPT itu kayak gimana. Pertama, UPT itu bilang kalau sebagai direktur, Mawar harus menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan kepentingan perusahaan saja. Dan pengurusan ini itu harus dilakukan oleh Mawar dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, atau yang biasa kita kenal dengan fiduciary duty. Jadi dalam fiduciary duty ini ada duty of loyalty sama duty of care. Kalau misalkan duty of care, Mawar ini diwajibkan oleh perusahaan kalau mau mengambil keputusan untuk perusahaan itu tuh harus sangat berhati-hati dan harus memastikan kalau misalkan keputusan yang dia ambil itu tidak akan merugikan perusahaan. Kayak misalkan kalau Mawar sebagai direktur mau melakukan perjanjian dengan pihak lain, dia tuh harus sangat mendalami perjanjian tersebut, apakah ada klausul-klausul dalam perjanjian tersebut yang misal merugikan perusahaan atau sebagainya. Jadi di situ ada duty of care, kemudian ada juga yang namanya duty of loyalty, di mana si Mawar ini sebagai direktur itu diwajibkan untuk loyal ke perusahaan. Jadi apapun keputusan yang dia ambil itu tuh harus untuk kepentingan perusahaan. Jadi dia masuk ke dalam perjanjian, ya perjanjian itu harus untuk menguntungkan semata-mata perusahaan, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan pemegang saham atau kepentingan komisaris atau yang lain-lain, hanya untuk kepentingan perusahaan. Kemudian UPT juga bilang kalau direksi ini bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan yang disebabkan kesalahan atau kelalaiannya. Sebenarnya kita tahu kan ada limited liability kalau misalkan dalam perseroan terbatas.
Dimana sebenarnya kalau misalkan ada kewajiban dari perusahaan atau kerugian perusahaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan, itu ya jadi tanggung jawabnya perusahaan, direksi, komisaris, pemegang saham, mereka tuh cuma punya kewajiban atas apa yang mereka masukkan aja dalam perseroan terbatas. Tapi ada pengecualiannya, yaitu yang tanggung jawab ini. Dibilang asasnya itu ada namanya piercing the corporate veil, jadi kayak menyingkap tabir perseroan. Kalau misalkan ternyata kerugian perusahaan itu disebabkan oleh si mawar atau oleh dewan komisaris atas tindakannya mereka sendiri, atas kesalahan atau kelalaiannya mereka, maka yang mereka bisa diminta tanggung jawabnya secara pribadi. Kemudian UPT juga mengamanatkan direktur untuk menyelenggarakan RUPS tahunan dan atau RUPS lainnya, mewakili perusahaan dalam atau di luar pengadilan, menyusun daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah-risalah rapat, laporan tahunan dan lain-lain, sama memberitahukan menteri terkait perubahan susunan anggota direksi atau dewan komisaris. Nah, dari tanggung jawab direktur yang ada di sini dan kita hubungin sama kronologis yang tadi aku sampaikan, kira-kira terlihat nggak pelanggarannya mawar nih ada di mana? Dulunya ada yang dimerahin. Menurut kamu Mbak, ada yang tahu? Jess apa Jess? Jadi sebenarnya mawar ini bisa dikatakan kalau dia melanggar tanggung jawab direktur yang pertama, menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan. Karena dari yang tadi kita tahu, mawar tuh udah ngeluarin statement, dia tuh punya konflik kepentingan. Dan dia tuh nggak senang dengan apa yang dilakukan sama perusahaan dalam memproses tindak pidana pemalsuan surat. Dan dia tuh karena dia nggak senang ini, dia ngelakuin intervensi sebagaimana yang tadi aku sebutin. Nah, jadi ini tuh bisa dilihat kalau mawar dalam jabatannya sebagai direktur, dia udah melakukan sesuatu yang sebenarnya untuk kepentingan dia sendiri, bukan untuk kepentingan perusahaan. Dan berarti dia tuh udah melanggar duty of loyalty-nya dia, yang mana harusnya ya dia seenggak-enggaknya nggak usah intervensi dalam tindak pidana pemalsuan surat itu, dalam proses pemalsuan tindak pidana pemalsuan surat itu, tapi dia tetap mengintervensi. Jadi untuk UPT kita bisa tahu dia melanggar yang kepentingan perusahaan itu, kewajiban untuk pengurusan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Next. Nah tadi kan kita udah tahu nih kalau dia melanggar UPT dalam duty of loyalty-nya. Apakah kemudian timbul pertanyaan, dia tuh juga sebenarnya ikut serta ya dalam tindak pidana, apalagi dia ini kan kakak beradik sama si Jono. Apa jangan-jangan karena dia punya posisi direktur, dia ini ikut serta dalam tindak pidana? Next. Jadi pasal 55 ayat 1 KUHP itu mengatur ada 4 jenis ikut serta dalam tindak pidana. Dalam yang ke-1 itu ada yang melakukan atau pelihar. Jadi kalau misalnya mawar bisa disebut sebagai yang melakukan, kalau dia ini sama Jono bareng-bareng, mawar ini memenuhi semua unsur tindak pidana pemalsuan surat. Jadi si mawar harus ikut memasukkan surat, si mawar harus ikut menggunakan surat itu untuk menimbulkan kerugian bagi perusahaan, baru mawar bisa disebut sebagai yang melakukan tindak pidana atau pelihar. Kemudian yang kedua ada yang menyuruh melakukan atau don't pelihar. Kalau yang menyuruh melakukan ini, mawar dikatakan sebagai yang menyuruh melakukan kalau misalkan mawar ternyata dia nyuruh Jono buat ngelakuin dan si Jono ini dalam kapasitas yang nggak bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya, entah karena si Jono gila atau dalam pengakuan atau terganggu pertumbuhan mentalnya, itu baru mawar bisa dikatakan sebagai yang menyuruh melakukan. Terus ada juga yang turut serta melakukan atau made pelihar. Ini tuh kalau misalkan mawar ngebantu Jono sehingga mereka berdua bareng-bareng memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat. Jadi perbuatan mereka bareng-bareng memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat. Kemudian yang kedua itu adalah yang menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan atau withlocker. Kalau misalkan ini tuh kayak mawar transfer niat ke Jono, kayak awalnya Jono sebenarnya dia nggak mau ngelakuin pemalsuan surat, tapi karena mawar suruh dan mawar anjurkan, akhirnya tertransferlah niat dari mawar ke Jono ini. Nah, berdasarkan hasil dari yang tadi kronologi yang udah disampaikan, menurut Abang Mbak dan teman-teman, apakah mawar termasuk ke dalam salah satu dari keempat ini? Gimana Bang Ilham? Kalau Bang Ilham, tanya itu. Oke, kalau misalkan sepenglihatan dari kronologi,
sebenarnya Mawar tuh nggak bisa dikatakan memenuhi salah satu dari 4 ikut serta ini, karena nggak ada di dalam kronologi yang nunjukin dari bukti-bukti ada tuh nggak ada yang nunjukin kalau Mawar emang ikutan nih dia misalkan malsuin nota pembelian, kayak nyalin nota pembelian, atau dia nyuruh Jono buat malsuin nota pembelian, itu nggak ada. Jadi untuk ikut serta penglihatan aku, sepemahaman aku itu Mawar perbuatannya tidak memenuhi. Next. Tapi Mawar kan ngelakuin pembelaan, dia juga terlihat melakukan intervensi. Terus ada nggak sih pidana yang bisa dikenain ke dia, ataukah obstruction of justice? Boleh next. Jadi kalau misalkan kita mau bilang Mawar ini kena obstruction of justice, sebenarnya tuh ada 2, membantu orangnya kabur, menyembunyikan orangnya. Jadi obstruction of justice itu ada 2, terhadap pelakunya atau terhadap buktinya. Kalau terhadap pelaku, Mawar bisa dikatakan melakukan obstruction of justice apabila dia menyembunyikan si Jono sebagai pelaku, atau dia memberi pertolongan kepada Jono biar si Jono ini bisa menghindari penyidikan atau penahanan. Intinya si Jono bisa menghindari proses tindak pidana pemalsuan surat. Sedangkan kalau misalkan untuk benda, si Mawar ini terbukti bisa dibilang obstruction of justice kalau misalkan dia terbukti ngehilangin bukti-bukti atau menghancurkan atau menyembunyikan bukti-bukti. Nah, kalau misalkan dari hal-hal ini dan dari kronologi yang tadi aku sampaikan, ya sebenarnya kita kan bisa bilang Mawar tuh memberi pertolongan kepada Jono untuk menghindari penyelidikan atau penahanan. Kenapa? Karena setiap kali Jono dipanggil, Mawar tuh seringkali kayak kalau misalkan memanggil dia ke saya dulu, atau kalau mau gak usah ngurusin kasus ini, coba ngurusin kasus yang lain. Nah, jadi kalau misalkan secara sekilas sebenarnya Mawar tuh memberikan pertolongan kepada Jono untuk menghindari proses tindak pidana pemalsuan surat. Tapi boleh lanjut, ternyata pasal 221 itu diikutin sama ayat 2, dibilang kalau misalkan obstruction of justice itu gak berlaku terhadap seorang keluarga sedarah atau semudanya si Jono. Dari yang kita tahu, si Mawar ini kan adalah saudara kandungnya si Jono. Jadi sebenarnya Mawar tuh nggak bisa dikatakan melakukan obstruction of justice. Kenapa? Karena hukum pidana itu kayak memaklumi kalau misalkan pelaku dan juga keluarganya pelaku ini untuk menutupi tindak pidananya pelaku. Jadi kalau misalkan dari yang tadi kita bahas, dari segi UPT berarti Mawar telah melanggar duty of loyalty yang diamanahkan. Kemudian kalau dari ikut serta, Mawar tidak melakukan ikut serta. Dan kalau misalkan dari obstruction of justice juga Mawar nggak melakukan obstruction of justice. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa dikenain ke si Mawar ini kalau dia melanggar duty of loyalty? Next. Diatur dalam UU PT kalau misalkan Mawar ini sebagai direktur bisa diberhentikan sewaktu-waktu melalui RUPS atau melalui keputusan di luar RUPS dengan persetujuan tertulis dari seluruh pemegang saham dengan hak suara. Jadi kan perusahaan udah menganggap, misalkan perusahaan udah menganggap si Mawar ini sebagai pihak yang melakukan kesalahan dan udah secara tidak langsung membantu untuk menyebabkan kerugian terhadap perusahaan. Nah, Mawar dapat diberhentikan oleh perusahaan melalui RUPS atau melalui keputusan di RUPS. Tapi ada syaratnya, si Mawar ini wajib untuk diberikan kesempatan untuk membela dirinya, menyampaikan pembelaannya. Karena kalau misalkan enggak, ketentuan pembelaan diri itu bersifat imperatif di dalam UU PT. Jadi kalau misalkan enggak, dianggap keputusan RUPS-nya itu enggak sah. Nah, kalau misalkan ternyata Mawar tidak dilakukan pemanggilan untuk membela diri di dalam RUPS, atau kalau misalkan dia udah diputuskan untuk berhenti, Mawar ini dapat mengajukan gugatan terhadap pemberhentiannya dia itu. Next. Hal ini udah pernah dilakuin dan udah sempat keluar putusan gitu. Putusan nomor 39/PDTG/2011/PN Jombang, udah pernah juga seorang direktur yang diberhentikan tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri. Dia mengajukan gugatan PMH pakai 1365 KUU Perdata. Kemudian para pihaknya itu adalah penggugatnya si direktur itu sendiri, dan yang dijadikan tergugat adalah direksi dan Dewan Komisaris yang memberhentikan dia, dan ternyata juga adalah pemegang saham. Kemudian putusannya dalam hal itu adalah RUPS LB yang memutuskan pemberhentiannya direktur itu dibatalkan
dan direktur yang dipecat itu tetap dianggap sah sebagai anggota direktur. Jadi kalau misalkan Mawar ternyata ngerasa dia belum memberikan pembelaan atau dia udah ngelakuin pembelaan tapi dia tetap diberhentikan dan menurut dia tuh nggak salah, dia bisa mengajukan gugatan PMH. Sekian presentasi dari saya, atas perhatiannya, terima kasih. Noni, thank you buat teman-teman intern dan teman-teman semua di sini. Ini merupakan satu contoh presentasi yang bagus ya menurut gue. Satu, materinya jelas, latar belakang masalah yang diangkat jelas. Terus yang paling gue suka adalah Noni mau interaksi sama kita semua, walaupun Bang Ilham tadi nggak jawab ditanyain. Tapi gue sangat appreciate. Tolong teman-teman intern yang belum, sayangnya cuma sedikit yang hadir hari ini ya. Tapi yang belum presentasi, tolong bisa dicontoh gimana cara membawakannya, terus gimana yakin sama materi yang dibawain, gimana cara interaksi sama audiens kalian. Ini contoh yang baik menurut gue. Noni, thank you. Gue cuma mau nanya satu. Oke, andai kata si Mawar diberhentikan, apakah Mawar mempunyai hak untuk minta pesangon kah atau uang penghargaan masa kerja atau yang lainnya? Oke, langsung jawab ya. Izin menjawab, sebenarnya tadi aku baru baca juga sebelum presentasi ini di hukum online kalau misalkan direktur yang diberhentikan itu punya hak untuk mendapatkan pesangon atau uang penghargaan masa kerja. Tapi aku belum baca dasar hukumnya, tapi Mawar sebagai direktur punya hak itu. Punya hak. Iya. Apakah Mawar itu juga merupakan seorang karyawan? Kalau menurut maksudnya dalam ikatan tenaga kerja gitu ya? Apakah dalam perusahaan itu, perusahaan yang diangkat sama Noni tadi? Oke, karena Mawar itu posisinya adalah sebagai direktur, Mawar ini masuknya sebagai pelaku usaha yang untuk menjalankan perusahaan. Jadi kan organ PT itu ada RUPS, kemudian direksi sama dewan komisaris. Nah, 3 organ ini tidak termasuk ke dalam karyawan atau tenaga kerja yang terikat dalam undang-undang ketenagakerjaan kayak gitu. Jadi Mawar ini posisinya sebagai direktur dan tidak sebagai tenaga kerja. Kalau sebagai tidak sebagai tenaga kerja, masih tetap berhak. Masih tetap berhak. Tapi kalau berdasarkan yang saya baca masih tetap berhak, cuman saya belum membaca lebih lanjut dasar hukumnya. Oke. Siapa ya? Lilian, tanya tuh udah. Ya, silahkan yang lain yang mau nanya. Coba intern dulu ya, semua nanya. Gue mau nanya, berarti kasus ini bisa nggak sih terbuka peluang kalau dipakainya vicarious liability? Oke. Noni, sorry. Kalau Noni ragu, Noni bisa tanya timnya ya. Oh iya, siap. Oke. Kalau misalkan Lepas tangannya aja langsung nggak tahu, udah tolong tanya jawabin. ya abis ini mau dilempar sih Bang. Tapi kalau Noni bisa jawab jauh lebih baik. Oke. Langsung lempar aja deh coba. Enggak dicoba dulu. Coba Bang Ilham. Gimana Bang? Apakah kasus ini bisa dihubungkan dengan vicarious liability ya? Tanggung jawab orang lain yang dibebankan kepada si penanggung jawab, ya kan? Bisa, karena kan sebenarnya karyawan itu bertindak untuk dan atas nama direksi kan. Jadi karyawan itu selama dalam dalam konsen direksi, konsen itu dalam artian persetujuan direksi, berarti yang bertanggung jawab itu direksinya. Walaupun karyawannya juga ikut bertanggung jawab. Tapi kalau emang karyawan ini melakukan tindak pidana tanpa konsen atau persetujuan direksi, itu nggak bisa. Direksi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu sih. Masih Bang? Ya. Menjawab nggak? Menjawab nggak? Bang.
direktur itu kan terkait dengan duty of loyal ya, yang dia punya sebagai direktur itu. Yang jadi pertanyaan, apakah kalau misalkan karena dia lalai mengerjakan tugasnya sebagai direktur itu bisa dipertanggungjawabkan dengan atas dasar yang tadi duty of loyal? Oke, iya bisa, karena kalau misalkan tadi lo lihat di dalam slide, salah satu tanggung jawab direksi itu adalah bertanggung jawab atas kerugian perusahaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya. Jadi kalau misalkan ternyata kerugian perusahaan atas nota pembelian itu disebabkan oleh kelalaian direksi, misalkan dia yang main ACC aja nota pembelian tanpa ngecek kasihannya, atau karena kesalahan dia, yaitu dia emang sengaja ngebiarin si Jono yang merupakan saudara kandungnya ini untuk melakukan pemalsuan nota pembelian, itu dia bisa bertanggung jawab. Silakan. Kalau misalkan, gue agak lupa soalnya terkait dengan hal ini. Kalau misalkan itu kan hubungannya karena si direktur ini punya duty of loyal ya. Dan kalau gue pengen nanya si direktur kan banyak, nggak cuma satu bagian dari direksinya. Nah, emangnya salah satu dari tugas dari si Mas Mawar ini, Mas atau Mbak Mawar ini untuk mengawasi si Jono tadi, emang itu salah satu tugasnya atau bukan? Nah itu kan kalau misalkan hal tersebut harus dicek ulang di dalam tabel kewenangan perusahaan atau gimana lah SOP perusahaan. Cuman kayak yang tadi udah disampaikan Bang Novel, ada yang namanya vicarious liability, dimana sebenarnya emang bertanggung jawab, direktur tuh bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dari karyawannya as long as dia emang konsen terhadap tindakan tersebut. Jadi ya bisa aja disalahkan lawannya kalau misalkan yang tadi gue bilang ada kesalahan dan kelalaian dia dalam tindak pidana pemalsuan surat nota pembelian. Sekalipun si direkturnya tidak bertanggung jawab atas, bukan bagian dari misalkan dari divisi yang ditempatin sama si Jono. Kalau misalkan itu berarti dia nggak punya tanggung jawab atas hal itu. Kayak kalau misalkan menurut logika, gue nggak tahu dasar hukumnya gimana, tapi kalau menurut logika ya dia nggak bertanggung jawab. Kayak misalkan kan ada ya si Mawar, terus ada juga direktur lain yang bertanggung jawab atas kayak kalau nggak salah HRD kayak gitu. Nah, direktur yang bertanggung jawab atas HRD ini nggak bertanggung jawab atas perbuatannya si Jono, karena si Jono ini nggak di bawahnya dia dan nggak ada garis yang menghubungkan antara keduanya misalnya. Berarti memang harus ada ini ya, hubungannya langsung. Sepemahaman gue. Thank you Roni. Gitu aja Bang. Thank you. Ya. Ada lagi Dilkis mau nanya? Kalau misalkan menurut catatan ini keputusan dia Mawar waktu diambil itu, apakah dia udah nerapin prinsip business judgment rule atau belum ketika dia keputusan dia yang ya kan dia merasa kalau misalkan perusahaan tuh kayak udah kurang baik lah, makanya dia mau tahu sebenarnya jawabannya. ya udah Mbak Vita Jawab Fit. Gak tau ya kalau gimana atau enggak. Cuman kan kata lu Mawar ini pemegang saham mayoritas dari si perusahaan ya kan. Ya. Tapi ya udah itu kan punyanya dia. Maksudnya kalau misalnya yang saham minoritas nggak setuju, ya udah lu kan minoritas. Mayoritas. Enggak minoritas, minoritas yang nggak setuju ya minoritas. Iya kan? Tapi balik lagi sih, dia kan yang pemegang saham mayoritas. Terus maksudnya itu kan ada hubungan kekeluargaan nih dari Mawar sama Jono. Ya udah yang mungkin dia juga. Iya sih Kak. Menurut lu gimana? Oh, logikanya benar. Iya benar kan? Gue nanya tapi Benar. Kan usah ngegas gitu kan gue nanya. Logikanya benar. Iya. Karena kalau dia menentukan diri sendiri, itu berarti merugikan sebagian saham dia. Iya. Tapi memang kalau di undang-undang PT itu memberhentikan direktur tuh emang harus quorum. Kerasan Bang Ilham, kerasan. Oh keren kan? Harus quorum sesuai anggaran dasar. Biasanya kalau nggak ada di anggaran dasar itu di rules, voting, terus deadlock, terus voting harus 50/1 baru bisa terjadi perubahan direksi. Kalau dia minoritas, sebenarnya dia nggak bisa melakukan perubahan direksi, tapi bisa menuntut selama sahamnya dia itu lebih dari 10% atas seluruh saham yang beredar.
Beliau ini bukan almarhum beliau. Noni mau nanya. Jadi di slide-nya boleh itu nggak yang ikut sertaan? Boleh ke slide yang ikut sertaan. Emang politik ini. Nah, tadi dong. Ya. Nah, jadi menurut yang gue baca ikut sertaan itu ada dua, aktif sama pasif. Yang Noni paparin ini kan cuma ikut sertaan aktif. Nah, tapi menurut Noni sendiri bisa nggak sih si mawar ini dipidanain atas dasar teori ikut sertaan pasif? Oke. Kalau misalkan kalau nggak salah yang Mbak dari yang kita waktu itu tuh Ya, kan kita kerja bareng. Iya. Kalau misalkan pembantuan pasif itu kan kayak dia nggak melakukan apapun, tapi dengan dia nggak melakukan apapun itu tuh bisa membantu tindak pidananya. Nah, menurut aku mawar ini nggak bisa dikenain yang pembantuan pasif. Kenapa? Karena diamnya dia ini bukan membantu mewujudkan tindak pidananya, tapi diamnya dia ini membantu untuk lebih kayak obstruction of justice tadi, membantu si Jono biar nggak diproses gitu. Sedangkan kalau pembantuan pasif, sepemahaman aku nangkapnya tuh lebih ke kalau misalkan lo diem, ya lo ngebantu si Jono ini buat menimbulkan tindak pidananya. Sedangkan dalam kasus ini tindak pidananya tuh udah timbul dulu, nah baru dia di situ ikut campur tangan gitu. Mantap. Kasih. Udah. Dan ini terkait apa sih? Dan berat Tanya. dan Tentang ya. jadi ada di terbang, kita sebut namanya mawar. Nah dia ini membawahi Jadi ngulang. Ikut Jadi ngulang dong. terkait secara garis besar masalah ikut serta dalam tindak pidana itu. Iya. Oh, Terus oke. obstruction of justice sama satu lagi tadi bahas UPT. Udah, lanjut Mas, mau nanya? Lek. Iya, tanya Bang ya. Gue mau nanya, kalau Tony ditunjuk sebagai kuasa hukumnya si Mawar, upaya-upaya apa aja yang akan dilakukan oleh Tony untuk membela si Mawar? Pertama kalau misalkan ini ceritanya dia udah dikeluarin keputusan buat pemberhentian. Pertama bakal ngecek ulang apakah prosedur pemberhentiannya itu sesuai dengan yang ada di UPT. Kayak apakah si mawar ini diberikan kesempatan, terus apakah kayak tadi udah quorum RUPS-nya, atau kalau misalkan dibuat di luar RUPS, apakah keputusan yang dibuat di luar RUPS ini udah disetujui sama semua pemegang saham yang megang hak suara. Nah kalau misalkan ternyata itu udah sesuai dan ya berarti aku sebagai mawar kuasa hukumnya mawar emang diberhentikan, aku bakal coba ngajuin gugatan PMH tadi yang pakai 1365 KUHP karena aku bakal berdalih kalau misalkan kalian tuh nggak bisa ngebuktiin kalau klien gue si mawar itu melakukan kesalahan. Iya, kalian nggak bisa membuktikan kalau misalkan klien gue itu rugi melakukan kesalahan dan kelalaian. Kayak ya klien gue nggak tahu dia melakukan pemalsuan, dan klien gue itu tuh bukan melakukan pembelaan tapi lebih ke sebagai direktur, klien gue mencoba melindungi karyawan yang ada di bawahnya karena yang tanggung jawabnya itu waktu gue kalau mau panggil tuh panggil gue dulu. Itu tuh bakal aku bilang kalau itu tuh bukan bentuk sebagai pembelaan gitu. Udah ya Bang Adit? Udah? Next siapa lagi? Gua yang mau nanya tadi, Yoga mau nanya tuh tadi. Atau enggak katanya mau nanya? Enggak, Bang. Deh. Bang. Yoga, yuk, lu kenapa yuk tadi lu diskusi sama gua yuk, mau nanya. Apa yuk? Enggak, Bang, udah. Deh. Satu dulu. Siapa lagi? Deka suka nanya Deka. Deka. Nanya deh. Nomor WA. Berhubungan sama
pertanyaan karet nih. Kalau gitu perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas itu seperti apa sih? Izin melempar ke Bang Ilham lagi. Ya kalau secara perdata tadi ya, kalau di undang-undang PT itu kan jelas kalau misalkan pemegang saham mau menggugat suatu direktur itu harus dia memiliki 1/10 atau lebih saham. Tapi itu kan jelas. Tapi terkadang juga pemegang saham itu sebenarnya banyak yang punya namanya shareholders agreement. Di shareholders agreement itu juga bisa disepakatin. Kalau misalkan, walaupun misalkan si A, si Mawar tadi itu pemegang saham mayoritas, itu dia tetap kalau misalkan melakukan suatu tindakan yang merugikan perseroan, dia harus memberikan ganti rugi atau compensate ke perusahaan. Jadi ke pemegang saham minoritas. Jadi jatuhnya gugatannya tuh bukan PMH, karena kan kalau misalkan gugatan pemegang saham ke direktur itu kan PMH kan. Kalau ini gugatannya jadi kualifikasi, itu kalau secara perdata. Kalau secara pidana sih bisa-bisa aja, karena kan secara konsep dia kalau merugikan perusahaan itu kan tinggal dicari apakah ada unsur penipuan atau penggelapan atau unsur tindak pidana lainnya. Kalau sih umpamanya bang, misalkan ya namanya di perusahaan kan sebetulnya voting dalam perusahaan itu kan udah cara paling demokratis ya. Cuman nggak menutup kemungkinan kita sebagai pemegang saham minoritas itu akan nggak setuju nih dengan pilihan yang diambil sama si erobrasi ini kan. Boleh nggak sih kira-kira gua tuh misalnya gua mau cabut aja deh, gua mau cabut modal gua gitu. Jatuhnya bukan nyambut modal sih, jual saham. Jual kayak apa ya, cash out lah istilahnya kalau di ini, kayak cash out ya udahlah gue mau jual sahamnya. Lo misalkan ini tergantung lagi apakah sebelumnya ada agreement between shareholders atau enggak. Tapi kalau kita assume nggak ada agreement, dia bisa cari dulu nih potential buyer pihak ketiga. Misalkan lu mau beli sahamnya Mawar, sahamnya minoritas ini seharga 10M. Nanti si minoritas ini tetap harus nawarin dulu ke existing shareholders untuk sahamnya. Apakah lu mau beli nggak nih saham gua seharga 10M? Karena gua udah dapat offering dari orang lain 10M. Kalau lu nggak mau beli, baru gua harus bisa jual ke orang lain. Kalau buyback dari saham, mungkin nggak sih bang? Menimbulkan buyback itu dari saham? Bisa, tapi kan jatuhnya ini kalau misalkan pemegang saham ada 3 orang sih bisa-bisa aja. Tapi garing emang bisa. Kalau pemegang saham 3 orang, kalau pemegang saham 2 orang kan secara dasar, secara prinsip tuh harusnya PT harusnya 2 orang. Walaupun sekarang di Cipta Kerja bisa single shareholder. Gitu sih. Iya Pak. Iya Pak, sama. Oke, tarik ke tindak pidana korporasi. Apa? Masa yang dibahas. Oke, Seperti habis. Nggak ada lagi yang mau nanya? Lu mau nanya, Le? Enggak, takutnya beda konteks soalnya baru gabung. Nggak apa-apa, coba aja. Materinya bisa ditarik ke tindak pidana korporasi nggak? Beda ya? Kayaknya enggak deh. Enggak, ya udah nggak jadi. Nggak jadi. Takutnya nggak bisa jawab. Oke, Noni, teman-teman terima kasih banyak. Applause sekali lagi buat kalian. Next week. Sip. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.